Haji, komentarnya Bang Haji selaku daripada aktivis dan tokoh di Tangerang Raya ini, bagaimana melihat soal birokrasi yang ada di pemerintah Provinsi Banten selama dipimpin oleh penjabat ya, artinya pejabat yang tidak dipilih melalui rakyat atau PJ Gubernur. Komentarnya Bang Haji? Ya, terima kasih Bal ya. Di era kepemimpinan WH selama 5 tahun ini kan kita banyak lumayan banyak mengalami perubahan ya. Walaupun memang secara tidak langsung memang kultur masyarakat Banten dari 8 kota atau 4 kota dan 4 kabupaten ya, ini memang cara treatment penataannya memang berbeda-beda. Tapi dengan selama masa jabatan Pak Gubernur Banten ini memang mengalami banyak perubahan-perubahan. Itu kita mesti harus akui ya, bahwa Banten baru punya stadion dan lain sebagainya. Artinya yang mungkin menurut saya itu bukan menjadi impian masyarakat Banten, tapi minimal Gubernur Banten itu sudah merealisasikan. Ya kan target kan nggak ada masalah ya, artinya kan ini niatan baik. Ya mungkin kedepannya kita punya sepak bola yang handal dan lain sebagainya. Nah, pasca WH setelah menjadi gubernur diisi oleh PJ Gubernur. Yang kiranya menurut saya ini PJ Gubernur yang notabene mantan pejabat gubernur di Banten, ya beliau sekda gitu kan. Saya pikir ada semangat perubahan yang memang dilakukan oleh PJ Gubernur itu sendiri. Tapi faktanya, realitasnya kita lihat bahwa memang kayaknya masih biasa-biasa aja gitu nih PJ Gubernur nih. PJ Gubernur ini kan sudah 9 bulan atau berapa bulan nih? Hampir 9 bulan lah ya berjalan lah. Hampir 10 bulan berjalan. Artinya menjelang 1 tahun ini kan PJ Gubernur sudah menjalankan apa yang menjadi kewenangan dia sebagai PJ Gubernur. Akan tetapi yang kita lihat bahwa PJ Gubernur ini masih menjalankan kegiatan-kegiatan yang seremonial saja. Ya, kegiatan-kegiatan yang yang saya lihat masih belum terlihat lah, yang masih belum terlihat berdampak ke banyak hal. Padahal dia diberikan wewenang selama 2,5 tahun ke depannya, walaupun nanti di tiap tahun dievaluasi oleh Kemendagri, harusnya dia punya pikiran, ya, punya will, ya, punya political will sebagai PJ Gubernur menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Nah, legasi periode masa lalu mestinya harus dijalankan secara optimal oleh PJ Gubernur. Jangan kemudian yang saya lihat PJ Gubernur saat ini masih cawe-cawe, masih seremonial, masih seneng bulan madu, masih seneng kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak berdampak besar buat masyarakat. Nah, alhasil yang saya lihat ya masih begini aja Banten gitu. Ya terakhir kan kita tahu bahwa PHK massal dan lain sebagainya yang ada di Provinsi Banten. Itu berdampak besar. Walaupun treatment yang dilakukan oleh PJ Gubernur kita juga belum dapat dirasakan oleh kita secara keseluruhan. Nah, itu yang saya lihat. Dan semestinya ketika dia dilantik menjadi PJ Gubernur, itu banyak PR yang harus dilakukan oleh PJ Gubernur. Terutama berkaitan dengan legacy, ya, warisan masa lalu yang seharusnya ini harus dilakukan, harus dijalankan, harus dilanjutkan gitu ya. Kan semangatnya kan mesti begini. PJ Gubernur itu semangatnya adalah change and continuity, perubahan dan keberlanjutan gitu ya. Perubahannya apa nih yang mesti dirubah dalam masa dia menjadi PJ Gubernur?
Nah, continuity-nya itu apa juga gitu. Keberlangsungannya pun apa juga, keberlanjutannya apa juga yang mesti harus dilakukan berkaitan dengan legacy masa lalu itu. Apa yang belum dilakukan, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dilanjutkan gitu. Itu kan belum kepikiran sama sekali yang saya lihat gitu. Nah, PJ Gubernur yang saya lihat hari ini ya masih seneng seremoni, masih seneng dilulukan, masih dansa gitu kan. Masih apalagi masih merasa bahwa bulan madunya belum selesai dan lain sebagainya. Itu yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh kita punya pimpinan PJ Gubernur Banten itu. Ini udah 9 bulan Bang Haji, apa ya yang masih nggak ada satupun gitu yang sekiranya program atau terobosan yang sudah ditorehkan oleh Pak PJ ini? Ya secara administratif kan mestinya dia memahami itu, karena dia berlatar belakang birokrat dan latar belakang birokrasinya di level eselon 1 di tingkat Provinsi Banten gitu ya. Dia harus paham, apalagi basicnya itu backgroundnya adalah Widya Iswara. Yang namanya Widya Iswara itu kan pengajar, akademisinya, dosennya para PNS lah, istilahnya dosennya para PNS. Nah dosennya para PNS kan biasanya kan memahami betul, bisa mengkaji, bisa menilai dari berbagai macam daerah yang menjadi pijakan dia ketika dia menjabat PJ Gubernur. Tapi realitasnya ya memang kayak begini kan gitu ya, realitasnya kayak begini. Salah sederhananya soal kinerja, soal kinerja yang mesti dilakukan oleh dia, administrasi pemerintahan berkaitan dengan mutasi, rotasi, demosi dan lain sebagainya. Kita lihat PJ Gubernur DKI baru menjabat, ya walaupun itu persepsinya politik, tapi dia sudah melakukan itu. Artinya ada terobosan yang mesti dilakukan oleh dia kan. Ya dia wajar dong PJ Gubernur, karena ketika diberikan kewenangan untuk melakukan mutasi, rotasi, dia butuh orang-orang yang handal, yang versi dia. Wajar, subjektivitas itu wajar. Walaupun memang diatur di dalam soal the right man and the right place dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di Banten ini justru belum terjadi apa-apa gitu. Buktinya apa? Banyak jabatan-jabatan yang kosong yang diisi oleh PLT-PLT. Ya PLT-PLT itu kan apa? Punya kewenangan apa dia? Nggak punya kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan. Ya, pada akhirnya banyak program yang nggak jalan. Ya karena itu tadi, karena tidak ada will, tidak ada political will yang dilakukan oleh PJ Gubernur berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan. Ya apa susahnya sih? Ya kan diatur bahwa dia bisa melakukan rotasi, mutasi, demosi berdasarkan harus izin ke Kementerian Dalam Negeri. Itu bisa dilakukan. Tapi ini kok selama ini tidak bisa dilakukan. Yang terjadi adalah munculnya PLT. Nah, itu berdampak kepada kebijakan pemerintahan, berdampak kepada program-program kebijakan pemerintahan, program-program pemerintah yang mestinya dijalankan, yang mestinya dieksekusi, tapi karena ini munculnya PLT, gimana mau eksekusi? Ada nggak rasa kekhawatiran pejabat-pejabat pemerintah ketika dia harus mengeksekusi padahal jabatan dia PLT? Kan itu juga harus dipikirin. Nah, disitulah yang kemudian menjadi buntu sistem pemerintahan di Provinsi Banten itu, karena diisi oleh para PLT-PLT itu yang seharusnya sudah diisi oleh definitif. Kan gini ya Pak ya, contoh eselon 2 itu kan eksekutornya. Yang menjalankan operasional ini kan eselon 4, eselon 3 gitu kan. Kemudian eselon 2 tinggal penandatangan apa segala macam, jadi tuh barang. Nah operasional ini dari mulai administrasi A, B, C, D, E sampai Z-nya itu ya di eselon 4 dan eselon 3. Ketika dia diterapkan sebagai PLT, apa dia juga mau melakukan itu, sedangkan ada kerjaan lain yang di dinas awal dia yang mesti harus dilakukan. Nah ini kan tidak sama sekali, tidak efektif sama sekali pemerintahan kita ini. Kenapa? Ya karena itu ketidakmampuannya PJ Gubernur mengeksekusi itu. Ya apa susahnya? Lihat dong PJ Gubernur DKI Jakarta, dia langsung mengeksekusi sekdanya. Baru hanya beberapa tahun sekdanya karena dianggap
subjektivitas kepala daerah ya, subjektivitas PJ Gubernur melihat sekda tersebut yang pada akhirnya dieksekusi, diberhentikan atau diturunkan dan kemudian mau dimutasi atau mau diganti. Nah itu dia bisa melakukan itu, dan Gubernur Banten nih, PJ Gubernur Banten udah melakukan apa? Itu soal situ aja. Karena dari situ kemudian bisa berdampak ke macam-macam, Bang. Bisa berdampak ke macam-macam, berdampak kebijakan, berdampak kepada sistem pemerintahan, kemudian nanti bagaimana SOP yang ada di SKPD terkait itu kan jadi permasalahan baru. Nah, itu yang lemah dari yang menurut saya dalam 1 tahun ini tidak bisa PJ Gubernur melakukan apa-apa. Makanya kita anggap bahwa kalau dibilang rapot gubernur selama berapa bulan ini ya merahnya banyak bener gitu. Nah, gubernur harus mati PJ Gubernur. PJ Gubernur ini ya kalau nilai akhir itu ya rapotnya merah gitu. Saya nggak tahu nanti 1 depan dievaluasi apakah dia bisa naik atau enggak gitu ya. Kalau dilanjutkan lagi mungkin bisa naik, itu kepentingan politik. Ya kalau nggak dilanjut berarti emang dia gagal gitu. Dan memang betul pandangan orang, pandangan teman-teman aktivis lainnya itu yang kemarin demonstrasi dan lain sebagainya itu menilai bahwa dia perlu memang harus dikasih rapot merah. Saya lihat kayaknya memang dari sisi itu saja itu sudah punya nilai rapot yang merah gitu. Mewakili suara Tangerang Raya ini, apa sih Pak Haji yang seharusnya dilakukan oleh PJ Gubernur atau apa gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dijawab oleh PJ Gubernur ya? Kan gini ya, masyarakat Banten masyarakat Tangerang itu didominasi oleh industri. Dominasi oleh industri. Ada beberapa banyak hal yang berkaitan dengan soal industrial kita. Kemarin banyak yang di PHK di tahun 2022 ya, tahun 2022. Dia sudah menjabat gubernur. Lalu apa treatmentnya yang dilakukan oleh PJ Gubernur? Mau melakukan apa dia? Ya, terhadap orang-orang yang di PHK tersebut. Ya walaupun itu tugas semua pemerintah. Tetapi memang leading sektornya gubernur mau ngapain nih terhadap itu? Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan program padat karya atau apa? Kemudian mendesain kebijakan pemerintahan provinsi yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat. Ya kalau kita melihat Tangerang Raya ini kan kota industri. Banyaklah orang pada berharap ke Tangerang untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ketika ini munculnya permasalahan, walaupun ini dampak global, tapi juga berdampak kepada kita. Nah, mestinya kan itu harus dipikirin oleh gubernur. Dia mau ngapain nih? Dia mau bikin program apa di 2023 ketika dampak PHK itu yang besar? Dia mau ngapain? Langkahnya apa? Langkah strategisnya apa? APBD kita itu 11,7 triliun, Bal. Besar itu. Yang mesti dilakukan buat pemerintah. Bukan hanya problem infrastruktur. Kalau Tangerang soal infrastruktur selesai. Ya kalau Tangerang ya, soal infrastruktur itu selesai. Lalu apa? Ya problem pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Itu yang dibutuhkan oleh Tangerang. Lalu pertanyaannya, PJ Gubernur sudah melakukan apa di sini? Langkah-langkahnya apa? Oke lah kalau dia bilang, ini kan baru tahun anggaran 2023 bla 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 segala macam gitu. Contoh gitu ya. Dia membahasakan begitu. Ya mestinya kan sudah masyarakat sudah diberikan informasi bahwa tahun depan itu ada kegiatan bla 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 segala macam, silakan masyarakat untuk bisa mengakses supaya orang yang kena PHK bla bla segala macam. Gitu kan. Itu kan solusi. Ya minimal ngasih kebahagiaan orang dengan informasi-informasi yang harusnya dilakukan dulu, ya seperti apa, itu silahkan. Nah ini kan nggak ada, yang saya lihat kan belum ada upaya-upaya, yang saya lihat ya, belum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PJ Gubernur terhadap kondisi global yang berdampak ke daerah Provinsi Banten kita, terutama di Tangerang. Ya, dan daerah wajib, dan daerah itu wajib
menyelesaikan persoalan kesejahteraan, persoalan ketimpangan sosial di masyarakat itu wajib diselesaikan. Ya kan? Tangerang, 3 Tangerang dengan daerah kabupaten kota lainnya. Gimana soal ketimpangannya? Apa yang sudah dilakukan oleh dia? Gimana infrastruktur jalan di daerah Pandeglang, Lebak, dan lain sebagainya? Kita mah sudah nggak berpikir soal infrastruktur. Ya walaupun memang ada yang mesti dibenahin soal infrastruktur. Tapi coba dong alokasikan anggaran ketika ada permasalahan soal PHK dan lain sebagainya. Coba gimana nih? Ya, treatmentnya gimana nih PJ Gubernur? Itu kan tanggung jawabnya sebagai PJ Gubernur di dalam menjalankan operasionalisasi kegiatan pemerintahan yang mestinya itu menjadi kewenangan dia. Bang Haji, beberapa waktu lalu juga terjadi gonjang-ganjing ya di Pemprov Banten yang kita tahu sampai pada akhirnya ada gerakan yang menemukan diri Koalisi Masyarakat Sipil Banten untuk mencopot bahkan mahasiswa itu sampai demo itu ke Jakarta. Dari Tangerang melihatnya bagaimana Bang Haji? Saya pikir bagus itu. Itu bagian dari kritik. Bagus. Bagus yang mereka lakukan. Pusat pemerintahan Provinsi Banten itu adanya di Serang. Ya. Saya yakin mahasiswa itu punya alasan kenapa kemudian dia melakukan itu. Ya itu tadi, soal kesenjangan kah? Soal political will yang seharusnya dilakukan oleh PJ Gubernur tapi tidak pernah dilakukan. Ya. Atau soal yang berkaitan dengan kinerja saat ini beliau. Ya kalau terjadinya demonstrasi seperti itu saya anggap biasa. Dan itu penting sebagai kritik terhadap pemerintah dan kita sebagai masyarakat sipil wajib ngingetin. Wajib ngingetin dong. Walaupun dia ngerasa ya dia mungkin merasa kepedean bahwa dirinya itu diangkat oleh presiden dan lain sebagainya. Dia nggak diangkat oleh masyarakat. Tapi seharusnya dia punya pikiran gitu. Bahwa ini Provinsi Banten ya daerah yang dekat dengan ibu kota yang kemudian kesenjangannya tuh berbeda banget antara daerah yang samping kita dengan Banten, yang kemudian daerah Banten itu pun kesenjangannya juga luar biasa antara Tangerang dengan Banten Selatan sana. Apa gitu. Nah itu mungkin bagian dari kegelisahan teman-teman yang perlu kita apresiasi. Kegelisahan teman-teman masyarakat sipil yang perlu kita apresiasi. Bahwa dia sudah melakukan hal tersebut itu merupakan bagian dari suara rakyat. Yang mungkin suara rakyat, yang mungkin suara itu tidak pernah keluar dan dikeluarkan oleh koalisi masyarakat sipil ini. Untuk mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh PJ Gubernur Banten. Dan itu saya pikir bagus lah. Dan saya senang itu dilakukan oleh teman-teman dan itu bagian dari proses demokrasi yang sehat. Apa tuh pada ini yang harusnya dilakukan oleh PJ Gubernur? Apa ini? Ini kan udah tinggal berapa bulan lagi. Dia itu punya tugas itu adalah sekarang tinggal melaporkan kegiatan. Apa yang sudah dilakukan? Tinggal dievaluasi. Kalau dari saya, kalau dari kita, dari masyarakat sebenarnya sederhana. Udah, dia tinggal menjalankan apa yang menjadi bagian dari pekerjaan dia. Ya itu tadi ya, yang tadi awal saya bilang, change and continuity. Perubahan dan keberlanjutan. 1 tahun ini dia sudah melakukan apa di dalam perubahan itu? Kemudian melanjutkan program yang sudah ada apa? Jadi udah tinggal itu ya, pekerjaannya itu tinggal begitu aja, tinggal melanjutkan sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintahan di era dia, tinggal lanjutkan pekerjaan. Kalau dia mau bikin program, apa kira-kira programnya? Saya juga nggak pernah dengar tuh ada sesuatu yang inovasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur. Ya, inovasi apa? Orang dia kerjanya cuma berdua kok, katanya informasinya, saya dengar kan? Berdua itu dengan siapa itu? Dengan PJ Sekda. Ya, yang saya dengar. Ya kerjanya cuma berdua, SKPD lainnya juga tidak
apa namanya, walaupun ya hanya sebatas formalitas saja, kerjaan-kerjaan formalitas, kerjaan-kerjaan yang rutin, maksud saya gitu, kerjaan-kerjaan rutin aja yang dilakukan. Nah, semuanya apa dia gitu. Nah, oleh karena itu saya berharapnya udah jalankan aja program, dia tinggal berapa bulan lagi. Saya berharap Kemendagri mengevaluasi PJ Gubernur ini. Ya kalau perlu gantilah. Ya, kalau perlu digantilah PJ Gubernur ini. Kita butuh PJ Gubernur yang progresif, yang benar-benar dia memahami kondisi masyarakat, kondisi pemerintahan. Dia tahu lah alur jalannya pemerintahan kayak apa gitu. Nah, kita lihat kayaknya kan PJ Gubernur ini kan bukan yang ya, walaupun dia pernah di struktur, cuma kan sampai di level kasih ya, kemudian dia masuk menjadi Widya Iswara gitu. Ya artinya sudah lama tidak ketemu teknis ya, sudah lama tidak bekerja secara teknis operasional, dia hanya Widya Iswara, baru kemudian menjadi sekda. Tapi saya juga dapat informasi ketika menjadi sekda juga apa pekerjaan-pekerjaan yang bisa membackup gubernur. Kalau kemudian kan kita muncul tahu konflik terjadi antara gubernur dengan sekda ketika Al-Muktabar jadi sekda. Ya gubernur orang kerja, Pak Wahidin birokrat dari muda lah, dari lurah, camat, wali kota, kemudian jadi gubernur. Artinya dia tahu ya mekanisme kerja kayak apa, tantangan kerja kayak apa, segala macam. Tapi ini kan kita nggak bisa berharap apa-apa. Ya kalau bisa, ya harapan kita ya PJ Gubernur, Kemendagri evaluasi lah, turun, datang ke Provinsi Banten, lihat itu bagaimana Provinsi Banten di bawah PJ Gubernur gitu kan. Ya kalau memang perlu dilakukan yang terutama dievaluasi di level pemerintahan dah, contoh gitu Bal ya, dievaluasi di pemerintahan. Saya lihat kayaknya dievaluasi di pemerintahan, kayaknya orang-orang pemerintahan juga berharapnya kayaknya PJ Gubernur bakal diganti kok. Gitu.